supaya kita itu hidup seperti Yesus. Jangan kayak Muhammad gitu loh. Kalau Anda belajar Islam, Anda itu disuruh hidup kayak Muhammad, bener nggak? Iya, tata caranya, Iya, wudunya bahkan. iya. Iya, seperti itu. Jadi Muhammad itu merupakan sebuah, kalau bahasa Islamnya itu suri tauladan. Maksudnya sebuah rule of model. Jadi semua orang itu harus mirip kayak Muhammad kalau Anda belajar Islam. Celananya cingkrang, terus jenggotan, ya kan? Terus matanya pakai calak-calak begitu. Ya kan? Terus pagi-pagi ambil air wudhu, begitu. Jadi membentuk manusia sesuai karakternya Muhammad. Nah, di dalam Kristen itu sama. Supaya membentuk manusia sesuai dengan karakternya Yesus. Supaya dipulangin lagi nih manusia yang tadinya merupakan gambarnya Tuhan, dipulangin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak Yesus. Orang harus hidup taat sampai mati dengan tidak melakukan kesalahan. Begitu. Nggak ada. Iya, maksudnya Dikatakan di dalam Bible bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberi. Pernah. Begitu loh. Makanya ketika Anda punya paham bahwa itulah yang disebut nabi-nabi terdahulu. Seperti Anda kutip tadi kan. Nabi-nabi terdahulu ini, itu. Ya kan? Itu sudah paham yang salah. Bagaimana mau katakan dia Tuhan yang disembah oleh terdahulu disebut saja tidak pernah. Coba kalau misalnya saya katakan bahwa nama Tuhan itu Tung Kriung gimana? Iya. ya cukup aneh lah kalau Tuhan itu tungkriung. Iya. Nah, Muhammad mengklaim bahwa Tuhan itu Allah. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang menyebut Allah. Begitu, Bang. Nah, makanya yang saya sarankan sama Anda, ketika Anda sudah betul-betul meninggalkan Al-Quran, sudah betul-betul meninggalkan Muhammad, sekarang Anda pelajari nih, ajaran yang sejati yang ada dalam Bible. Di dalam Bible kalau Anda baca sampai dari A sampai Z, intinya begini. Tuhan menciptakan manusia seturut atau serupa dengan gambarnya. Maksudnya manusia itu sebenarnya merupakan pengejawantahan Tuhan di muka bumi ini untuk memelihara dan menguasai bumi ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, diciptakannya semua yang ada, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia ini sebenarnya manifestasi Tuhan di muka bumi. Karena dia gambarnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut selem. Selem itu maksudnya gambar, rupanya. Jadi kita ini sebenarnya rupanya Tuhan itu. Pengejawantahan kita ini sebenarnya. Nah, tapi gambar itu rusak. Oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu, bahasa Bible-nya itu dosa. Dosa itu bahasa Ibraninya itu kata. Maksudnya itu kita itu nggak sesuai dengan peruntukannya. Nah, karena kita sudah meleset, maka ada manusia yang kedua. Yang datang yang kedua, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama itu gagal, sehingga semua keturunannya ini gagal semua. Jadi produk gagal semua. Nah, baru datanglah Yesus, yaitu manusia yang kedua, Adam yang kedua. Nah, dari lahir sampai matinya, Yesus itu dia tidak melakukan pelanggaran. Makanya Yesus membuat kita menjadi manusia baru. Namun tidak. Gimana? Lalu Yesus pelanggaran itu ia tidak melanggar. Ya, Yesus tidak melakukan pelanggaran itu. Makanya dia itu merupakan gambar daripada dia.
yang sejati, begitu. Nah, jadi semua orang itu supaya jadi seperti Yesus, begitu loh. Makanya di dalam Yesus kita itu menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, Oke. seperti itu. Jadi intinya biar nggak panjang lebar, biar nggak capek-capek, Anda juga kan belum pernah baca. Intinya begini loh, supaya kita itu hidup seperti Yesus, jangan kayak Muhammad gitu loh. Kalau Anda belajar Islam, Anda itu disuruh hidup kayak Muhammad, bener nggak? Iya, tata caranya, Iya. wudunya bahkan. Iya. Iya, seperti itu. Jadi Muhammad itu merupakan sebuah, kalau bahasa Islamnya itu suri tauladan. Maksudnya sebuah rule of model. Jadi semua orang itu harus mirip kayak Muhammad kalau Anda belajar Islam. Celananya cingkrang, terus jenggotan, ya kan? Terus matanya pakai calak-calak begitu. Ya kan? Terus pagi-pagi ambil air wudhu, begitu. Jadi membentuk manusia sesuai karakternya Muhammad. Nah, di dalam Kristen itu sama. Supaya membentuk manusia sesuai dengan karakternya Yesus. Supaya dipulangin lagi nih manusia yang tadinya merupakan gambarnya Tuhan, dipulangin lagi. Contohnya apa? Contohnya kayak Yesus. Orang harus hidup taat sampai mati dengan tidak melakukan kesalahan. Begitu. Berarti kalau kita melihat ya, Yesus atau agama kekristenan ya, itu cukup baik ya kalau dikaji dengan benar dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi saya juga dapat gambaran dari Abang Edi Steve ini, ya memang Yesus adalah sosok sempurna dan kita harus tidak melakukan hal-hal seperti itu Iya. yang dilanggar oleh Tuhan sendiri. Iya, jadi harus melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tapi apakah manusia sanggup? Kan nggak sanggup. Nah, ketika tidak sanggup, Yesus sudah melakukan untuk kita. Makanya keadilan di dalam Bible itu karena satu ketidaktaatan, karena satu pelanggaran, maka semua orang telah berbuat dosa, dan oleh karena juga satu kebenaran, karena satu ketaatan, maka semua orang beroleh pengampunan. Semua orang yang mana? Semua orang yang menerima Yesus. Makanya Yesus itu sebagai juru selamatnya. Makanya ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, artinya saya udah punya nih, sudah punya seseorang yang melakukan untuk saya. Jadi ketika saya berdiri di hadapan takhta pengadilan, ada Yesus yang menjadi pembela saya, yang sudah melakukan segala sesuatu untuk saya. Nah, tetapi, ini banyak yang salah pahami oleh orang Islam. Kalau begitu ya suka-suka kita dong bebas berbuat dosa. Karena udah ditebus dosanya ya berarti berbuat dosa aja. Nah itu karena ya made in Arab itu tadi. Karena otaknya sudah dipenuhi kencing otak. Bukan begitu maksudnya. Seseorang yang sudah menjadi milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Oke, ya siap. Orang udah dibayar nih. Udah ditebus sama Yesus. Berarti kepunyaan siapa dia? Contoh, saya kasih contoh. Ada, taruhlah misalnya kucing. Ya. Oke. Kucing ini ada di Penggadaian. Terus saya tebus nih, saya bayar nih. Kucing ini saya bayar, saya tebus. Oke. Berarti kucing itu punya siapa sekarang? Iya, punya Bang Edi TV. Punya yang menebus. Nah, kalau punya yang menebus berarti dia harus sesuai dengan apa yang dipunyai oleh tuannya sekarang, betul nggak? Kan saya jadi tuannya sekarang, betul nggak? Jadi pemiliknya, sang empunya, betul nggak? Nah, ketika saya sang empunya, berarti dia ini harus seperti yang saya mau, bener nggak? Iyalah. Nah, begitu. Nah, seperti itu juga kekristenan. Karena kita sudah ditebus, maka kita ini punya tuan baru, punya tuan yang sekarang, yaitu Yesus. Oke. Nah, makanya kalau kita jadi kepunyaan Yesus, kita melakukan apa yang Yesus mau. Bukan seperti orang Islam, berarti kita bebas dong bikin dosa. Bukan begitu.
Berarti segala kasihnya, segala apa yang dikategorikan oleh Yesus kita harus menerapkan dengan sebaik mungkin karena kita sudah kepemilikan Yesus gitu. Iya. Jadi Gitu ya. kekristenan itu berbicara mengenai hal itu. Berbicara mengenai orang yang sudah menjadi kepunyaannya Yesus. Nah, orang yang menjadi kepunyaan Yesus melakukan apa yang Yesus mau. Hmm. Begitu. Oke. Disitulah Yesus tuh menjadi tuannya, menjadi Tuhannya. Oke, Begitu. saya paham. Oke, berarti Jadi kalau nggak orang pertama, tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka Yesus itu bukan tuannya, bukan Tuhannya. Tapi Yesus tuh musuhnya orang itu. Contoh nih, oh, contoh. Yesus menyuruh saya. Apa misalnya Yesus suruh saya belok kanan, lalu saya belok kiri. Berarti Yesus itu bukan Tuhan saya, dia bukan Tuhan saya. ya karena tidak seharmoni ya dalam Iya, gerakannya. Hmm. iya. Nah, banyak orang tidak paham itu. Tiap hari orang debat Tuhan, 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 Tuhan. Siapa Tuhanmu? Menuhankan siapa? Tapi nggak tahu menuhankan itu apa. Begitu. Oke. Jadi makanya sering saya katakan Tuhannya orang Islam tuh Muhammad. Orang Islam tuh kepunyaannya Muhammad. Yang punya orang Islam tuh Muhammad dalam kuburnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang Islam tuh dalam genggaman tangannya Muhammad. Melakukan apa yang Muhammad mau. Oke. Kenapa orang Islam pagi-pagi ambil air coba? Sudut-sudut air. Kenapa mereka begitu? Karena melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Iya, itu. Makanya berbicara tentang Kristen, berbicara bagaimana seseorang itu dikendalikan oleh Yesus. Dikendalikan oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya yaitu Yesus. Yesus kan sekarang sudah naik ke sorga. Ya. Nah, makanya sekarang orang Kristen itu kan diutus oleh Yesus. Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh yang daripada Tuhan. Nah, Roh Kudus itulah yang mengendalikan seorang Kristen. Nah, ketika Roh Kudus mengendalikan orang Kristen, sebenarnya itu sama saja dia dikendalikan oleh Yesus, sama saja dikendalikan oleh Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal itu loh. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang tiga tetapi satu. Oke. Ya, Di dalam Islam, kalian juga seperti itu. Islam itu membuat dirinya takluk sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Iya, benar. Makanya orang yang dikendalikan Muhammad di detik yang sama dikendalikan oleh Allah. Hmm. Tapi Makanya Islam mempertuhan tidak menyadari. itu maksud mempertuhan itu. Ah. Tapi kan ini ya, agama Islam itu mereka tidak menyadari akan hal tersebut, tidak membacanya. Betul. Jangankan orangnya Islam, Kristen juga banyak tidak menyadari itu. Karena kalau ditanya mempertuhan, orang nggak tahu mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta, udah titik. Habis itu maling aja. Coba tanya orang, apa mempertuhan itu? Mempertuhan itu menganggap dia pencipta alam. Oke. Bukan itu mempertuhan. Kalau mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta alam, berarti besok kita korupsi saja. Kita maling saja. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Udah kan? Hanya itu mempertuhan kan? Coba apa mempertuhan yang dipahami oleh orang-orang? Iya, mereka hanya menganggap Tuhan sebagai figur yang Yang menciptakan ya alam udah, semesta Tuhan. kan? Iya. Iya. Namun tidak Kalau ditakuti goalnya, gitu. kalau tujuannya adalah menganggap dia sang pencipta alam, berarti kan hanya itu tujuannya. Ya udah, saya anggap dia sang pencipta alam, udah beres. Habis itu kita ayo main judi. Yang penting kan saya anggap dia pencipta alam. Makanya orang tidak tahu mempertuhan itu apa.
Kebanyakan orang nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu bukan menganggap si Udin, si Anu menciptakan alam semesta. Bukan itu. Mempertuhan itu adalah sebuah perbuatan menjadikan sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Ya, yang tadi dianalogikan seperti kucing tadi ya. Kita Iya. mengikuti si Membuat pemiliknya. diri kita jadi kepunyaannya dia. Iya. Tuhan Bagaimana itu lawan katanya hamba. Tuhan atau Tuhan itu kata yang sama itu. Cuman di Indonesia udah jadi kata yang berbeda. Padahal dalam bahasa aslinya itu kata yang sama. Dalam bahasa Yunani, kurios itu ya Tuhan ya Tuhan, sama itu. Dalam bahasa Arab juga begitu. Rob itu ya Tuhan ya Tuhan, sama. Artinya sang empunya atau sang pengendali. Begitu. Nah, makanya kekristenan itu berbicara supaya kita itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Sama itu, kata yang sama. Bahasa Inggrisnya Lord. Sang empunya, gitu loh. Ternyata kalau dilihat dari definisi ya, dan sudah dipaparkan tadi, lebih masuk akalan Kristen gitu ya, dibanding Islam yang sangat amat jauh dari cara penalaran, tidak bisa dijabarkan bahkan. Kita hanya manut gitu loh, tidak melihat, membaca dan mendengarkan dengan cara yang benar. Hanya percaya ya udah gitu. Jadi kesalahan mereka ketika mempercayai dia Tuhan, lalu ya umatnya melakukan korupsi atau bagaimana, tapi masih menganggapkan Tuhan. Lantas Iya, gimana karena Tuhan di dalam tersebut? otak mereka mempertuhan itu menganggap dia sang pencipta. Habis itu sudah. Iya, betul. Gitu loh. Jadi dengan itu ya ternyata emang umat Kristen lebih loyal dan lebih baik karena mereka tahu apa itu esensi Tuhan dan bagaimana cara memperlakukan dibanding agama Islam itu sendiri. Ya, Gitu. yang dipahami banyak orang seperti itu, Bang. Makanya orang nggak paham, Oke. gitu loh. Oke, seperti itu ya, Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih Oke. ya. Sama-sama, Bang Aris ya. sama-sama, Bang Kiten. Salam kenal Kiten. ya. Oke, saya turunkan ya.